Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sri Herianja, jurusan Desain Komunikasi Visual, angkatan 2019 di Universitas Nusa Putra, Sukabumi. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika profesi di bidang pekerjaan desain komunikasi visual, yakni profesi seorang fotografer. Bagian pertama, job desk dan tanggung jawab profesi fotografer. Sebelumnya, apakah itu fotografer? Fotografer diartikan sebagai orang yang tengah menggeluti aktivitas fotografi. Profesi fotografer yakni bertugas untuk membuat dan mengambil gambar atau memotret orang-orang, peristiwa, kegiatan, pemandangan, barang-barang, produk, dan benda-benda menggunakan kamera. Seorang fotografer bertanggung jawab terhadap kualitas gambar yang diberikan kepada klien karena profesi ini juga memiliki peran terhadap proses penyuntingan gambar. Menjadi fotografer yang baik tidak cuma asal jepret saja, tetapi juga memiliki pesan yang akan disampaikan dalam setiap karyanya. Fotografer itu bisa berbicara lewat hasil jepretannya, bisa menyampaikan pesan moral dan kritik sosial lewat foto. Melalui foto, kamu bisa menyampaikan hal penting ke tengah masyarakat. Contohnya, kamu bisa memotret suasana peristiwa bersejarah seperti peresmian hal penting. Pekerjaan ini juga membutuhkan sudut pandang khusus untuk menentukan bagaimana cara menampilkan objek atau subjek dan pesan yang ingin disampaikan melalui gambar. Selanjutnya, job desk profesi fotografer. Job desk fotografer terbagi ke dalam 9 bagian, yakni yang pertama, untuk menyesuaikan fokus kamera dan shutter speed yang didasarkan pada kombinasi pencahayaan ke dalam bidang subjek gerak, kecepatan film jenis dan film. Selanjutnya meningkatkan retouch foto, resize, dan negatif dengan menggunakan teknik airbrushing dan lainnya. Selanjutnya memanipulasi dan meningkatkan citra scan atau digital untuk menciptakan efek yang diinginkan menggunakan komputer dan perangkat lunak khusus. Yang keempat, perkiraan atau mengukur tingkat cahaya, jarak, dan jumlah exposure yang diperlukan menggunakan perangkat dan rumus. Yang kelima, memuat dan membongkar film. Yang keenam, fotomateri untuk menggambarkan atau merekam data ilmiah atau kedokteran atau fenomena yang menggunakan pengetahuan, prosedur ilmiah, serta teknologi fotografi dan teknik. Yang ketujuh, meninjau set foto untuk memilih pekerjaan yang terbaik. Yang kedelapan, memindai foto ke komputer, mengedit, penyimpanan, dan transmisi elektronik. Bagian kedua yakni kualifikasi atau skill profesi fotografer. Skill-skill yang harus dimiliki oleh seorang fotografer yakni sebagai berikut. Yang pertama, mengejar dan menciptakan momen. Seorang fotografer harus memiliki kemampuan dalam menciptakan momen di mana momen tersebut tidak atau belum pernah ada, dan juga kemampuan untuk memprediksikan momen sehingga objek yang akan difoto berada di dalam frame kamera. Selanjutnya, lighting. Fotografer harus memiliki kemampuan dasar melihat cahaya. Lighting yang membentuk image dalam foto tersebut, dari mana datangnya cahaya, bagaimana pengaruhnya di objek yang difoto. Hal itulah yang penting untuk mendapatkan foto yang menarik. Yang ketiga, konsep. Memiliki konsep yang benar tentang objek yang akan difoto adalah kemampuan dasar seorang fotografer. Yang keempat, editing. Dalam melakukan editing, seorang fotografer paling tidak harus memiliki dasar untuk editing, dan hal ini akan sangat membantu dalam mengeksekusi foto yang diinginkan. Selanjutnya, kemampuan untuk memilih dan merakit peralatan. Diperlukan latar belakang properti menurut subjek, bahan, dan kondisi. Selanjutnya, kemampuan untuk mengambil gambar, seperti mengambil gambar individu, keluarga, dan kelompok-kelompok kecil di studio atau di lokasi. Selanjutnya, kemampuan untuk menguji, artinya menguji peralatan sebelum digunakan untuk memastikan bahwa semuanya berfungsi dengan baik. Selanjutnya, ada kepekaan visual. Sebagai seorang fotografer yang akan memotret objek-objek foto, kamu harus memiliki kepekaan visual
Sebagai seorang fotografer, kamu harus bisa peka terhadap bagaimana menciptakan komposisi dan visual foto yang menarik. Terdapat juga komunikasi yang baik. Sebagai seorang fotografer, kamu akan bertemu banyak orang yang akan menjadi model foto atau objek fotomu. Kamu harus bisa membuat orang itu atau klienmu nyaman dalam bekerja denganmu. Kamu juga harus memiliki komunikasi yang baik dengan mereka. Selanjutnya, terdapat kepekaan terhadap warna. Dalam menciptakan foto yang baik, seorang fotografer harus bisa memilih warna yang tepat untuk foto tersebut. Kamu harus peka terhadap warna dan paham mengenai efek psikologis dari setiap warna. Selanjutnya, ada kemampuan bercerita. Seorang fotografer harus memiliki kemampuan dalam bercerita. Namun, cara bercerita seorang fotografer adalah melalui gambar yang akan dilihat oleh para penikmat atau kliennya. Hanya dengan sebuah gambar, kamu bisa menceritakan apa yang ingin kamu sampaikan kepada orang yang melihatnya. Selanjutnya, seorang fotografer harus gesit dan cekatan. Sebagai seorang fotografer, kamu harus cekatan dalam menangkap momen yang mungkin hanya terjadi dalam sepersekian detik saja. Jika tidak cekatan, kamu bisa melewatkan momen yang harusnya bisa menjadi foto yang menarik atau foto yang luar biasa. Selanjutnya, berpikir kreatif. Ilmu fotografi adalah ilmu yang berkaitan dengan seni. Maka, seorang fotografer harus memiliki jiwa yang kreatif agar bisa menciptakan kreasi foto yang menarik. Kreativitas juga akan membuat seorang fotografer bisa selalu menciptakan ide-ide fotografi yang baru. Bagian yang ketiga adalah etika profesi seorang fotografer terhadap klien. Etika profesi seorang fotografer adalah bagaimana cara berhubungan antar manusia, antar fotografer dan model, antara fotografer dengan asisten atau dengan masyarakat lokal. Dengan memiliki etika yang baik, fotografer tentunya diuntungkan dengan mendapatkan foto yang lebih berarti, enak dilihat, dan alami. Secara garis besar, memiliki etika yang baik berarti seorang fotografer bersikap rendah hati, hormat terhadap orang lain, antusias, dan baik hati. Dalam foto potret misalnya, terutama bila modelnya wanita, kita harus menghormatinya dengan tidak menyentuh saat mengarahkannya. Menyentuh model wanita sangat tidak sopan, terutama diasia, dan membuat model tersebut menjadi tidak nyaman. Selain itu, hindari kebiasaan berbicara dengan nada memerintah dan sering-seringlah memuji atau berterima kasih bila memang patut. Saat foto potret, seringkali model kita tidak berpengalaman atau kaku di depan kamera. Hal ini wajar dan bisa diatasi dengan banyak berkomunikasi dengan mereka. Banyaklah bertanya kepada mereka tentang hal-hal yang berkaitan dengan mereka. Misalnya, bila seorang musisi, maka tanyakanlah tentang hal yang berbau musik atau paling tidak hidup mereka secara umum. Kamu juga harus menghindari perbincangan tentang hal-hal negatif seperti perang dan hindari topik-topik sara. Seiring dengan waktu, dengan berkomunikasi dengan mereka akan merasa nyaman. Mereka akan merasa lebih nyaman, dan saat berinteraksi dengan mereka, kamu bisa memperhatikan bahasa tubuh mereka sehingga kamu bisa memiliki ide sudut pandang dan pose terbaik untuk mengambil foto mereka. Hasilnya adalah foto yang lebih alami dan lebih cocok dengan karakter mereka. Bagian keempat, contoh pelanggaran etika dalam profesi fotografer. Ada beberapa peraturan dan etika untuk menyiarkan foto itu kepada publik, seperti adanya beberapa hak pokok individu yang dilindungi undang-undang dan hukum yang sangat prinsipil untuk melindungi seseorang. Antara lain, gangguan atas pengambilan foto di mana hak privasi seseorang memang diperlukan. Yang kedua, penggunaan foto untuk kepentingan sebuah produk tertentu. Yang ketiga, sepihak sehingga menyebabkan seseorang terlihat buruk. Yang terakhir, pengambilan foto yang memang terjadi akan tetapi foto tersebut bersifat pribadi atau bisa memalukan seseorang. Dengan adanya batasan-batasan di atas, maka kita dapat mengetahui kapan kita bisa melakukan pemotretan yang nantinya dapat kita siarkan kepada publik. Ada juga peraturan dalam pengambilan gambar pada lokasi tertentu. 1. Pengambilan gambar di tempat umum.
Ada etika dan aturan jika kita ingin mengambil foto di tempat umum, seperti di pinggir jalan, kebun binatang, bandar udara, juga di lingkungan kampus, ataupun sekolah di mana bila kita mengambil foto dalam kelas itu. Dalam kegiatan umum, kita juga bisa membuat foto selama tidak mengganggu pekerjaan orang, seperti polisi yang sedang mengatur lalu lintas dan lain-lain. Bila suatu peristiwa terjadi di tempat umum, seperti kecelakaan pesawat udara yang nantinya akan melibatkan polisi ataupun petugas keamanan, dan wartawan dihalangi jika ingin mengabadikan kejadian tersebut. Kebanyakan wartawan merasa keberatan atas larangan-larangan tersebut, akan tapi nantinya wartawan itu bisa didakwa dengan alasan menghalangi pekerjaan petugas. Terdapat juga aturan dalam pengambilan foto di gedung pemerintah yang mempunyai aturan khusus. Gedung tertentu ataupun hak milik umum seperti gedung DPR, MPR, Pemda, dan rumah sakit, dengan pengecualian juga untuk markas militer dan penjara, rumah sakit tentunya punya aturan khusus. Kita dapat membuat berita bergambar, tapi setelah itu haruslah dicek dulu apakah ada orang dalam gambar, apakah mereka pasien, apakah pasiennya teridentifikasi, dan lain sebagainya. Contohnya juga dalam ruang sidang DPR ataupun sidang MPR sudah pasti milik umum, tapi di sana punya aturan khusus juga. Misalnya, kamera televisi boleh masuk, tapi fotografer tidak diizinkan ikut sidang reguler dengan alasan wartawan mungkin akan merekam anggota dewan yang sedang menguap, tidur, sedang SMS-an, dan sedang bertelepon, yang bahkan tidak hadir sekalipun. Biasanya, fotografer diizinkan pada sesi-sesi tertentu seperti saat pembukaan sidang. Nah, itu dia penjelasan tentang etika profesi dalam bidang pekerjaan desain komunikasi visual, yakni profesi fotografer. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.